Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 APL 2. Perkenalkan, hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai sampling. Ya, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Anissa yang akan memberikan informasi mengenai sampling. Oke. Aplikasi dalam pengambilan sampling itu manfaatnya kita bisa menganalisa bahan baku, produk, obat, darah, urin, polutan. Polutan itu polusi, hasil dari polusi. Contohnya kalau misalnya kalian tahu asap itu merupakan polutan ya, karena dia hasil dari polusi. Kemudian ada limbah, kita bisa menganalisa limbah, tanah, pakan itu makanan ya, dan pupuk. Nah, dalam menyiapkan penarikan sampel, kita harus memiliki pengetahuan yang diperlukan dalam penarikan sampling. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tuh pengertian sampling itu sendiri itu apa. Ya, kalau berdasarkan literatur, sampling adalah proses pengumpulan beberapa bagian dari suatu material. Nah, bahan apa sih yang dapat dijadikan sampel sendiri? Nah, kita bisa mendapatkan bahannya dari lingkungan. Contohnya yang bisa mudah kita temukan itu ada air, yang bentuknya cair ada air, yang bentuknya padat ada pasir, tanah, batu-batuan. Kalau yang bentuknya gas ada udara ya. Kita tahu kan bahwa fase dari suatu benda ada 3, padat, cair, dan gas. Nah, kalau bahan makanan yang dianalisa apa, Bu? Contohnya daging. Bahan makanan olahan. Daging berubah menjadi rendang. Nah, itu rendang sudah olahan. Biasanya kalau bahan olahan yang dalam skala besar industri itu contohnya adalah makanan seperti nugget mungkin, atau bisa jadi sarden, bisa jadi makanan yang dalam kemasan plastik. Contohnya makanan ciki-cikian mungkin ya. Kemudian ada biji-bijian ya. Biji-bijian contohnya apa, Bu? Kacang mungkin ya, kacang tanah, kacang hijau ya, kacang merah. Kalau sampel biologi itu benda yang hidup. Contohnya ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Kalau tumbuhan biasanya jadikan sampel apa, Bu? Daun ya. Kalau hewan contohnya kalau burung mungkin kalau sudah diolah ya burung ya contohnya ya, atau kita ganti dengan yang lain. Contohnya seperti sapi ya, sapi diolah menjadi makanan mungkin. Nah, itu bisa jadikan sampel ya. Berarti sampelnya berasal dari sampel hewani atau hewan. Kemudian ada sampel manusia, contohnya yang dari manusia itu hasilkan adalah urin, atau kita bisa mengambil sampel darah. Nah, yang sekarang kan lagi kasusnya COVID-19 ya ini. Nah, itu kan yang diambil sampelnya adalah kan biasanya kan darahnya. Nah, seperti itu. Kalau bahan geologi itu juga bisa dijadikan sampel. Contohnya ada biji besi, minyak bumi, ya, batu-batuan ya. Contohnya kalau batu-batuan itu ada batu bara, seperti itu. Minyak bumi nanti yang dijadikan sampel apa, Bu? Misalnya
kita mau mengambil bensin atau mau pertalite atau mau ngambil pertamax ya, itu bisa dijadikan sampel. Kemudian bahan yang biomedis tadi yang sudah Ibu sebutkan ya, darah yang dihasilkan oleh manusia tadi ya, darah, urin mungkin ya, dan jaringan. Lalu hasil pabrik, semen, obat-obatan, plastik, benang, dan baja contohnya ya. Nah, dalam menyiapkan penarikan sampel, kita harus memiliki langkah-langkah ya. Ada langkah-langkahnya itu sudah prosedural ya. Prosedural itu harus sesuai dengan prosedur ya. Yang pertama itu kita terima dulu dan konfirmasi bagaimana instruksinya. Contohnya kalau kita menerima sampelnya cair, ya kita konfirmasi dulu. Oh, ini bentuknya cair atau ini bentuknya padat. Kemudian kita laksanakan prosedur pemeliharaan, kita pelihara. Ya. Kalau misalnya ini adalah padat, nah berarti jangan sampai misalkan nanti dia itu bentuknya padat, harus dengan suhu tertentu harus kita jaga ya, jangan sampai dia mencair. Mungkin kalau bendanya ini bisa mencair kan kita harus menjaganya, kita pelihara, kemudian kita laporkan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, yang keempat, kita memilih peralatan sampling yang tepat dan menjaga kondisi sampel selama pengambilan ya. Kita harus menggunakan alat-alat yang tepat. Contohnya kalau kita mau mengambil sampelnya padat, ya kita pakai alat-alat yang peralatan itu padat. Kalau cair, ya cair. Kalau gas, ya menggunakan gas. Tidak mungkin Ibu mengambil udara ya dengan menggunakan alat untuk sampel gas, sampel cair ya maksud Ibu ya. Nah, seperti itu. Kemudian memastikan penyimpanan dan pemindahan peralatan kerja sesuai yang dibutuhkan, serta mengkonfirmasi prosedur dan frekuensi sampling sesuai dengan syarat standar yang relevan. Jadi ada 5. Kamu terima dulu, kamu konfirmasi, kemudian kamu laksanakan prosedurnya, kamu laporkan, pilih peralatan yang tepat, dan pastikan penyimpanan dan pemindahannya sesuai dengan instruksi atau dengan prosedur dari standar yang relevan gitu ya. Jadi ada 5, ingat. Definisi sampling sendiri adalah proses pengumpulan beberapa bagian dari suatu material. Jadi sampling itu kita kumpulkan ya. Ada yang dari ujung sana, misalnya kalau ada suatu wilayah bentuknya persegi ya. Nah, ujungnya kan sudutnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita mengumpulkannya dari 4 sudutnya. Contoh ya, itu kalau sampelnya bentuknya persegi seperti itu. Nah, ingat, tujuan dari sampling atau maksud dari sampling itu adalah mendapatkan informasi-informasi tentang keseluruhan dengan pengujian melalui porsi kecil. Contohnya, kalau kalian ingin menguji suatu material yang berbentuk padat, Ibu contohkan adalah biskuit. Kita memiliki biskuit misalnya 100 gram. Kita tidak perlu menguji biskuit itu dalam 100 gram, hanya kita mengambil bagian terkecil atau kita merepresentatifkan ya bagiannya melalui porsi yang lebih sedikit. Kita mengambilnya hanya 1 gram saja, tidak perlu 100 gram. Jadi ambilnya sedikit saja tapi sudah mewakili dari populasi. Itu tujuan dari sampling. Nah, informasinya bagaimana? Ada yang kuali
ada yang kuantitatif. Informasi yang berhubungan dengan kandungan dan jumlah dari komponen-komponen dalam sampel dibedakan menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuali itu yang tidak dapat dihitung. Kalau yang kuanti itu yang dapat dihitung. Contohnya, dalam pengambilan sampel pada biskuit, kita mengambilnya hanya 100 gram saja. Artinya, itu merupakan data kuantitatif atau data yang dapat dihitung. Tapi kalau kita melihatnya, contohnya warna. Nah, warna. A katakanlah melihatnya warnanya kecoklatan. B melihatnya katakanlah warnanya gold, keemasan mungkin. Nah, itu kan perbedaan. Nah, itu namanya data kualitatif. Paham ya? Tujuan dari sampling sendiri yang pertama ada pengujian, yang kedua ada inspeksi. Kalau pengujian itu melihat mutu variabel sampel. Contohnya nilai gizi ya, kalau kalian pernah membaca kemasan di dalam belakang produk ya, itu ada informasi nilai gizi. Nah, ada tidak kontaminan yang berbahaya dalam sampel yang kita uji itu? Kemudian ada nggak logam berat yang di dalam sampel tersebut? Contohnya ya, atau kita mau melihat mutunya dari ada tidak pestisidanya ya, itu namanya pengujian. Kalau inspeksi itu kita bisa menerima atau menolak dari mutu bahan baku dan produknya. Tujuan utama untuk mendapatkan contoh atau sampling yang pertama menghindari keraguan. Jadi kita menghindari keraguan ya untuk tahu. Kemudian mengambil jumlah unit yang contoh yang cukup. Yang ketiga, penarikan secara acak. Dan yang keempat, pendekatan stratifikasi. Pendekatan melalui strata-stratanya ya, perbedaannya ya, seperti itu. Nah, ingat, hindari mengambil contoh yang mudah diambil atau contoh yang sudah ditentukan. Ya. Setiap contoh dalam populasi harus memiliki peluang yang sama. Contohnya, kalau kita mau menginspeksi suatu bahan makanan di suatu pabrik. Jadi kita tidak boleh mengambil data atau sampel ya yang sudah ditentukan oleh orang yang bersangkutan. Jadi kita bisa mengambilnya secara random atau acak ya. Acak. Dan kalau kita mengambilnya secara random, itu berarti peluang untuk diambilnya sampel dari secara keseluruhan itu harus memiliki peluang yang sama. Jadi kalau kita asal ngambil aja tuh, itu peluangnya harus sama dengan keseluruhan. Tidak boleh yang diutamakan, misalnya karena ingin diuji memang ya kita mengambilnya yang terbaik, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Jadi kita ngambilnya harus random ya, harus secara acak. Nah, tujuannya pengambilan sampel yang representatif. Nah, untuk penyelidikan analitis ya, representatif itu mewakili yang sedikit, mewakili yang banyak. Nah, sampelnya dapat berupa apa? Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Ada padat, tadi contohnya ya. Ada cair, ada gas ya. Kalau gas contohnya apa Bu yang dapat diambil? Mungkin kita bisa mengambil sampel yang seperti amonia dalam pembuatan pupuk. Nah, kita bisa menarik sampelnya. Berapa sih kandungan amonia yang terdapat dalam pupuk tersebut? Masing-masing kondisi sampel terdapat teknik-teknik yang spesifik untuk pengambilan sampel agar diperoleh sampel yang representatif tadi ya, yang sedikit mewakili yang banyak seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau yang akan Ibu sampaikan yang pertama ini sampel gas. Tapi untuk di laboratorium kita tidak melaksanakan sampel gas, hanya kita
atau ibu akan memberikan informasi sedikit mengenai sampel gas. Nah, sampel gas ini bentuknya cukup homogen. Homo itu artinya bergabung menjadi satu, ya. Sampelnya nanti dialirkan ke dalam tabung yang tertutup, diletakkan ke dalam katup-katup dan kran serta pipa. Biasanya kalau gas nanti kita masukkan ke dalam katup dan pipa yang dilengkapi dengan pengontrol tekanan dan temperatur. Tekanan, ya. Tekanan satuannya apa? Masih ada yang ingat? Tekanan, ya. CMHG, ya. Kemudian temperatur biasanya dengan satuan Kelvin. Yang kedua yang mungkin akan kita laksanakan, ya, itu adalah insya Allah, ya, sampel cair yang akan dihomogenkan terlebih dahulu dengan cara diaduk, ya. Boleh dihomogenkan itu biar merata sampelnya, ya. Pengambilan sampel cair dalam air dilakukan dengan analit yang ditentukan. Misalnya pengambilan sampel permukaan kedalamannya tertentu dan dasar badan air, ya. Ambilnya itu harus dengan prosedur tertentu, nanti akan Ibu jelaskan seperti apa prosedurnya, ya. Ini adalah contoh dari pengambilan air SGL, ya. Nah, ini sampelnya. Kita bisa ngambil sampel cair itu contohnya air keran, air sumur, air limbah mungkin, ya. Nah, kemudian sampel padat yang ketiga. Nah, ini memiliki tingkat homogenitas yang rendah. Kenapa kok homogenitasnya rendah, Bu? Nah, jadi salah satu pengambilan sampel berbentuk padat itu dengan melakukan penggerusan, dicampur sampai homogen, karena dia kan bentuknya padat, ya. Biasanya kalau kita menganalisa sesuatu yang padat itu agak lebih sulit, ya. Ya, kalau lebih sulit kan kita harus, kalau yang dari besar padat, ya, itu harus kita gerus supaya dia itu lebih lunak, ya, lebih merata, ya. Jadi itu yang disebut dengan tingkat homogenitas yang rendah. Contohnya kalau kita mau mengambil sampel padat seperti biskuit dari satu bulatan, kita bagi menjadi 4 kuadran, ya. Nanti kita mengambil dari kuadran yang pertama dan kuadran yang ketiga, ya. Jadi harus sama. Coba kalau kalian tidak tahu kuadran, dicari kuadran itu apa, ya. Nah, kita gerus sampai halus, lalu dicampur sampai homogen, ya. Kemudian kita timbang, pasti dengan menggunakan neraca analitik, ya, yang dilengkapi dengan botol timbang. Lalu dapat disimpan pada desikator, ya. Fungsi dari desikator sendiri ini adalah untuk membuat sampel kita itu stabil, ya. Stabil. Kemudian kalau masih ada kandungan, contohnya kalau padat tadi, ya. Padat tadi misalnya biskuit itu kandungan airnya dapat apa? Lebih sedikit atau berkurang, terdegradasi, ya, tereduksi, ya. Sehingga kita benar-benar mengambil pure sampel itu yang padatannya saja, ya, yang cairnya tidak perlu ikut. Nah, sekarang kita masuk ke perlakuan sampel. Ini ada reaksi kering, ya. Ujinya pasti keadaannya kering, ya, tanpa dilarutkan dengan menggunakan pelarut. Contohnya kita memanaskan, uji dengan pipa tiup, uji nyala, uji spektroskopi, uji manik borak, uji manik fosfat. Itu langsung, ya, tidak perlu kita larutkan, tapi jarang mungkin kalau di laboratorium kita, ya.
Kemudian ada destruksi basah. Nah, ini yang sering kita laksanakan ya. Yang dilakukan dengan menggunakan larutan-larutan atau di apa? Dilarutkan dengan pelarut-pelarut tertentu. Contohnya kalau makanan ya, kita bisa larutkan dengan pelarut tertentu gitu ya. Tergantung sifat dari makanan tersebut. Kalau dia organik, maka kita harus larutkan dengan pelarut organik. Tapi kalau dia tidak bukan makanan yang harus dengan khusus ya, kita bisa menggunakan pelarut air saja cukup. Reaksi berlangsung ditandai dengan terdapat endapan. Nah, kalau ada endapan atau tidak, ini merupakan contoh dari data kualitatif. Perubahan warna, nah ini juga data kualitatif. Nah, perubahan suhu, nah perubahan suhu ini data dari kuantitatif ya, dan terbentuknya suatu gas. Ini termasuk dari data kuali atau kuanti kira-kira. Ayo. Kalau gas kita bisa melihat nggak? Tidak bisa ya. Jadi termasuk dari data. Bisa dihitung nggak kalau ke situ berapa masanya? Sebenarnya bisa ya, dia bisa masuknya data kuali atau kuanti, tergantung ya. Kalau kita melihat warnanya, mungkin termasuknya data kualitatif. Tapi kalau mungkin masanya kita bisa menghitung, mungkin termasuk data kuantitatif. Beberapa alat yang digunakan, contohnya tabung reaksi, gelas piala, labu Erlenmeyer, batang pengaduk, dan botol cuci. Nah, sekarang kita menyimpan larutan standar ya. Larutan standar dikelompokkan menjadi yang pertama larutan reagen dengan konsentrasi kira-kira, kemudian larutan standar dengan konsentrasi yang diketahui, larutan standar primer, dan larutan standar sekunder. Destruksi basah, perombakan sampel dengan asam-asam kuat. Contohnya asam kuat yang dapat mendestruksi apa kira-kira? Ada HCl ya, ada H2SO4, asam sulfat, asam klorida ya, maupun campuran kemudian dioksidasi dengan menggunakan oksidator. Pelarut-pelarut yang dapat digunakan untuk mendestruksi antara lain ada asam nitrat, asam sulfat, asam perklorat, asam klorida ya. Pelarutnya yang kita gunakan itu yang untuk destruksi basah itu yang merupakan asam kuat. Semua pelarut tersebut dapat digunakan baik tunggal maupun campuran. Contohnya destruksi basah, kita mengambil 1 gram sampel sayuran, dimasukkan ke dalam 100 ml air. Nah, kita buat larutan reagen atau campurannya. HNO3 pekatnya, HCl pekatnya 1:3 sebanyak 3 ml. Dipanaskan pada hot plate selama kurang lebih 30 menit sampai tidak terbentuk gas. Setelah itu didestruksi dalam bentuk larutan, kemudian disaring dan disimpan ke dalam botol sampel ya. Maka kalau kita mau menganalisa ya sampelnya tadi, itu tadi diperoleh sampel hasil destruksi basah yang siap untuk dianalisa. Nanti tinggal kita mau menganalisanya dengan menggunakan apa konsepnya, volumetrika, titimetrika, iodometrika, gravimetrika ya. Kemudian ada cara destruksi kering. Ini perombakan organik logam yang dalam sampel menjadi logam-logam organik dengan jalan pengabuan dalam muffle furnace dan memerlukan suhu pemanasan tertentu ya. Ini biasanya kita masukkan ke dalam furnace oven ya. Suhunya itu pasti besar ya, antara 400 sampai 800 ya. Tergantung jenis sampel yang dianalisis. Contohnya kita mengambil 1 gram, tempatkan ke dalam cawan porselen ya. Kemudian kita atur temperaturnya. Misalnya 100 itu ya. Selama 30 menit diabukan dalam tanur ya. Selama 8 jam ya.
Tadi kan yang 30 menit tadi hanya proses penguapannya, sedangkan 8 jam adalah proses pengabuannya dengan suhu yang tinggi, yaitu 400 sampai 500 derajat. Kemudian sampelnya tadi ditambahkan dengan HCl yang molaritasnya sangat tinggi, artinya benar-benar sangat kuat. Dan kalau sangat kuat itu kalian harus hati-hati ya, harus gunakan APD yang lengkap. Menambahkannya sedikit saja, sekitar 1 mili sampai 2 mili. Kemudian kita panaskan dengan menggunakan hot plate ya. Dan kita pindahkan ke dalam lagu takar, diencerkan sampai tanda ETSA. Nah, itu sudah siap untuk dianalisis ya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan dapat menghubungi Ibu langsung ya. Terima kasih.